Semangat pagi sahabat Ruang Bagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, saya mengucap syukur atas segala kelimpahan rahmat, segala penyertaan-Mu dalam hidupku. Tuhan, saat ini saya membagikan firman-Mu. Semoga setiap ucapan, perkataanku senantiasa mampu menjadi penerang bagi kehidupan sesama kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah aku dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Amin. Baik, Saudara Siman, silakan buka Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya tampilkan slide bagaimana kepercayaan Abraham diuji. Secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut. Kisah kepercayaan Abraham diuji dapat kita baca lengkap di pasal 22. Lalu ketika kita dihadapkan dengan tantangan, apakah kita sanggup untuk menyelesaikan tantangan itu dengan baik? Dan apakah Tuhan memang selalu dan sedang menguji kita? Kedua pertanyaan itu dapat dijawab melalui judul devo yang saya bagikan hari ini, yaitu visi atau tujuan, jalan, dan waktu yang tepat. Mungkin Saudara Seiman mau bertanya, mengapa saya membagikan di dalamnya itu foto tanaman atau sayur-sayuran? Ini saya sedikit menceritakan sekaligus untuk menjawab kedua pertanyaan tadi. Sayur-sayuran ini ditanamkan di tempat yang awalnya memiliki jumlah sampah yang sangat banyak. Ketika kita hanya melihat sayur yang segar saat ini, mungkin tidak percaya bahwa dulunya di sini adalah tumpukan sampah akibat pembuangan dari warga sekitarnya. Pun tinggal di sekitar ini atau mengetahui tempat ini udah sekitar 10 tahun yang lalu, bagaimana tempat ini menjadi tempat pembuangan sampah. Pada bulan Mei yang lalu, ketika merasa jenuh tinggal di rumah karena kita memang sudah bekerja atau belajar dari rumah, saya datang ke sekitar tempat ini dan memang sering datang ke tempat ini. Berkumpul dengan beberapa saudara dan juga menyampaikan pendapat. Andai kata kita punya kebun, mungkin kita tidak akan tinggal diam, namun kita bisa mengolahnya untuk tanam. Saat itu pula kami berbicara tentang lokasi yang kosong ini yang memang penuh dengan tumpukan sampah. Dan kami mengamati pada hari itu bahwa sampahnya hampir setinggi 1 meter. Menjadi tantangan dalam perjuangan kami untuk membuat perkebunan di tengah kota ini. Tumpukan sampah merupakan tantangan dalam pekerjaan kami. Dan ketika saat ini kita melihat sayuran segar ini, itu berarti saya dan kolega saya itu berhasil melewati tantangan itu. Apakah Tuhan benar menguji kita? Menjawab pertanyaan itu, kita bisa membaca kembali Kejadian keseluruhan tentang Abraham. Di sana Tuhan sejak awal sudah mengatakan kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi apakah kita sabar untuk menanti janji yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kita? Jelaslah bahwa Tuhan tidak menguji kita, namun kesabaran kitalah yang membuat kita seolah-olah sedang diuji. Kita memiliki tujuan kita. Lalu bagaimana jalannya? Kapan itu terjadi? Itu tergantung pada kita. Ingat, Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan tidak memaksa kita. Saya semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita, apalagi kepercayaan kita. Karena Tuhan memang memberikan kebebasan bagi kita. Dapat dibuktikan bagaimana Tuhan mengutus putranya ke dunia. Selama putranya di dunia ini, ia juga tidak pernah memaksa hamba-hambanya atau umatnya yang lain untuk mengikut padanya. Bahkan putranya sendiri rela disalibkan untuk menebus dosa umatnya. Apakah kita masih berpikir bahwa Tuhan selalu dan sedang menguji kita? Syukurlah, Tuhan menciptamu dan juga aku sempurna. Tuhan menetapkan kita sebagai bagian dari ciptaannya untuk menyempurnakan karyanya. Kita diberikan kebebasan, namun Tuhan selalu mengarahkan kita dalam bisikannya. Ia tidak memaksa dan juga tidak membiarkan kita. Itu berarti selama ini
Kita diuji oleh kebebasan kita sendiri, bagaimana kita bebas dalam memilih. Pilihan kitalah yang membuat kita sendiri menderita. Tantangan-tantangan kita adalah bagaimana kita mampu memilih hal yang tepat. Kisah tentang sayur segar tadi dapat memberikan kita petunjuk bahwa Tuhan yang telah menciptakan kita sempurna juga telah memfasilitasi kita banyak hal di alam semesta ini. Kita memilih untuk mengolahnya dengan sungguh-sungguh atau kita mengabaikannya. Kita memilih untuk merawatnya atau kita merusaknya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita, tetapi kita diberi kebebasan dalam memilih. Dan segala pilihan kita, segala tujuan kita memiliki jalannya masing-masing di waktu yang tepat. Mari kita doa penutup. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami sangat bersyukur melalui kejadian ketidaksabaran Abraham. Kami mulai berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menguji kesabaran dan kepercayaan kami, tetapi Tuhan telah menunjukkan dan memberikan kami kebebasan untuk memilih. Tuhan, ajarlah kami selalu memilih dalam hal yang bijaksana. Semoga kami juga mampu menghargai dan juga peka terhadap lingkungan sekitar. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah Engkau selalu dalam hati kami dan memberkati kami. Semoga kami senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan diberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.